Halo, selamat siang Bu Polis. Ya, selamat siang Ibu Dwi. Apa kabar nih Bu Polis? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini, Bu. Eh, Kalau Ibu Dwi sendiri bagaimana nih kabarnya? Kabar baik juga. Alhamdulillah ya Bu Polis, kita dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat, berkah yang luar biasa dari Tuhan. Bu Polis, terima kasih sudah calling saya tadi. Kita akan melakukan sesi coaching hari ini. Alhamdulillah saya di hari ini juga lagi off, tidak ada jam mengajar. Jadi hari ini kita nanti bisa coaching leluasa, gitu ya Bu ya. Em, Gini Bu Holis, di hari yang siang kayak seperti ini ya, saya yakin sekali dan saya paham bahwa Bu Holis itu orangnya orang yang sangat happy, selalu tersenyum, memberikan motivasi, juga motivator kepada teman-teman yang lain gitu ya Bu Holis ya. Tapi saya merasa di akhir-akhir hari ini, kenapa Bu Holis kok ada sesuatu yang kelihatannya dipendam? Bu Holis merasa apa ya, tidak seperti biasanya gitu Bu Holis. Jadi wajahnya terlihat muram, ada kecemasan gitu. Mungkin Bu Holis bisa berbagi cerita kepada saya atau mungkin mau sampaikan apa Bu Holis ini? Iya, benar sekali Bu Dwi. Maka dari itu saya menghubungi Ibu Dwi itu nggih, karena ada sebuah lah permasalahan gitu yang membuat saya cemas, khawatir gitu, Bu. Saya ini sekarang ini kan mengajar. Selain tugas mengajar itu kan ya ada tugas lain gitu Bu. Saya mengajar di kelas 6, kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dan saya juga sebagai mahasiswa tingkat akhir di program Pascasarjana juga Bu, yang sedang mengerjakan tesis. Nah, di sini saya ini merasa khawatir gitu Bu, merasa cemas kalau saya itu tidak dapat membagi waktu saya dengan baik gitu Bu, karena dengan banyaknya beban tugas yang saya hadapi gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Polis ya. Jadi pada intinya Bu Polis ini merasa cemas tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan Bu Polis sebagai guru, Oke. ketambahan dengan program guru penggerak, lalu juga Bu Polis melaksanakan itu ya tingkat akhir di pasca sarjana coaching apa? Oke. Mohon maaf di tesis ya. Nah, Iya, oke, Bu Polis, tidak hanya Bu Polis ya mungkin ya. Semua orang pun kalau dihadapkan dengan keadaan seperti ini pasti berat sekali. Nah, hebat. Bu Polis sudah memberikan apa ya, contoh wanita hebat. Karena di salah satu sisi kita juga sebagai seorang perempuan, di mana kita itu sebagai seorang ibu, apalagi kita sudah menikah ya Bu Polis ya. Di iya, sini kita menjadi ibu, menjadi istri, pastinya waktu yang diberikan kepada keluarga juga luar biasa harus kita sampaikan. Ya, di samping itu Bu Kholis juga mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru, di mana prioritas ya Bu ya dari pagi sampai siang sudah ngajar. Nah, nanti setelah ngajar Ibu harus mengerjakan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak. Lalu ditambah lagi dengan tugas-tugas apa tadi Bu? Tesis ya Bu ya, wah luar biasa. Tapi saya yakin Bu Kolis merupakan sosok seorang wanita yang tangguh, yang bisa menghadapi semua ini, Bu Kolis. Jadi gini, Bu Kolis, saya ingin bertanya, tujuan Bu Kolis, kenapa ini tiga-tiganya kok langsung Ibu jalankan semuanya? Apa yang ingin Ibu raih? Apa tujuan apa yang ingin Ibu capai gitu, Bu? iya Bu. Begini, kalau untuk saya mengajar menjadi guru itu kan sudah jelas Hmm, ya, apa tujuannya. Tujuan kita sebagai guru itu adalah menjadi guru yang lebih baik dan memiliki dampak positif gitu yang lebih besar bagi siswa-siswa kita gitu kan, Ge. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan muridnya ya, seperti itu kan ya hmm, Bu ya. Kemudian eh, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan program Pascasarjana ini tentunya juga untuk mendukung mendukung kompetensi saya sebagai guru gitu, Bu. Nah, di hmm. sini saya tujuannya ya kembali lagi untuk pendidikan seperti itu, Bu.
Luar biasa ya Bu Kolis ya. Jadi di sini Bu Kolis tujuannya sebagai seorang guru pasti yang pertama adalah apa yang kita lakukan selalu ingin memberikan nilai positif pada pendidikan ya Bu Kolis ya. Ya, Nah, Bu. terutama di sini Ibu ingin memberikan dampak positif pada murid-murid Ibu ketika Ibu mengajar di kelas 6. Nah, untuk yang guru penggerak dan untuk yang tesisnya Ibu ingin mengembangkan kompetensi. Wah, luar biasa. Nah, Ya, di sini saya ingin identifikasi, Bu, gimana Ibu bisa mengukur, tolak ukur keberhasilan Ibu. Nah, jadi keberhasilan Ibu itu bagaimana bisa tercapai dengan tujuan yang ingin Ibu capai tadi, Bu? Hmm, begini Jadi ya Bu. gimana? Dengan kebingungan saya ini, dengan Mm-mm, kecemasan yang saya rasakan, kekhawatiran, eh, mm-mm, dari saya sendiri ini, saya mungkin akan merasa berhasil jika saya dapat mengelola waktu saya itu dengan sebaik mungkin gitu, Bu. Menyelesaikan semua tugas saya tepat waktu dan juga tetap memberikan ya. perhatian penuh dengan Mm-mm, siswa-siswi saya. Dan saya juga ingin memastikan bahwa saya ini tidak terlalu stres gitu dan dapat menjaga keseimbangan hidup saya. Karena dengan banyaknya beban tugas ini saya itu khawatir kan ya, khawatir mm-mm. kalau nanti beban-beban tugas ini mengurangi perhatian saya kepada siswa saya. Nah, menurut saya itu kalau apa ya dikatakan berhasil itu mungkin saya dapat mengelola waktu saya itu dengan lebih baik gitu, Bu. Oh gitu ya. Wah, Ibu sudah tahu ini ya. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Saya sependapat dengan Bu Polis ya, bahwa keberhasilan itu kita dapatkan ketika kita bisa memberikan pelayanan yang baik ya kepada apa anak didik kita. Terutama prioritas Ibu sebagai guru penggerak. Sebagai guru, mohon maaf. Dan lalu sebagai guru penggerak, Ibu ingin menyelesaikan semua tugas itu tanpa mengorbankan salah satu yang lain gitu Bu ya. Nah, apalagi dengan yang pertama adalah yang terakhir adalah program pasca sarjana itu ya Bu ya, yang terakhir itu ya. Nah, mudah-mudahan siapa tahu nanti bisa lulus dengan kumlot ya Ibu ya. Kalau ketiganya Amin, amin ya Bu, bisa doanya ya. ya. Sangat bagus sekali. Pada intinya Ibu sudah tahu ya Bu ya, keberhasilan itu bagaimana cara kita mengelola waktu dan bagaimana cara kita supaya kita tidak stres gitu ya Bu ya. Itu sangat bagus sekali. Lalu mungkin ada strategi lain Bu selain Bu Polis bisa mengelola waktu dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik, mengerjakan semuanya tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Mungkin ada strategi lain yang Ibu bisa kembangkan untuk mencapai tujuan itu Bu Polis. Gini ya Bu, selain saya mendapat Hmm. mengelola waktu dengan lebih baik, Hmm. mungkin untuk menindaklanjutinya, saya Hmm. pikir saya perlu membuat jadwal-jadwal gitu ya Bu ya, jadwal yang Di jadwal lebih ya. teratur, yang lebih Mm, rinci, yang lebih mm, disiplin gitu. Mungkin saya bisa eh, perlu belajar untuk memanajemen apa ya emosi saya, eh, manajemen stres saya, dan mencari cara untuk menjaga motivasi saya ini untuk tetap tinggi gitu Bu. Maksudnya motivasi tinggi ini ya eh, menjalankan ketiga-tiganya dengan baik gitu Bu. Oke, jadi Ibu sudah tahu ya hal-hal yang perlu dilakukan ya, mengelola waktu, mengelola stres, memberikan jadwal yang bagus, mengelola emosi diri. Nah, ketika semua itu sudah terbayangkan di benak Bu Kholis, apakah hal-hal itu sudah ada di diri Bu Kholis? Nah, mungkin hal-hal itu apakah sudah ada di diri Bu Kholis? Mungkin? Hal-hal yang Ya, saya apa ya bisa membantu saya mencapai keberhasilan ini gitu ya Bu iya, atau bagaimana? iya. Oke. Eh, Kalau hal-hal yang sudah saya miliki, tentunya Mm-mm. yang pertama pasti dari dukungan dari keluarga ya Bu ya. Oke, Dukungan oke, dari oke. keluarga itu yang paling penting. Paling Kemudian penting ya. yang kedua eh, rekan-rekan kerja juga, rekan-rekan kerja yang mampu memahami situasi saya dan juga atasan yang sudah memberikan saya izin untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, memberikan saya izin untuk melanjutkan studi saya ke yang lebih tinggi gitu ya Bu. Nah, itu mungkin dukungan-dukungan yang paling penting bagi saya seperti itu Bu. Hal-hal yang dapat
membantu saya dalam mencapai keberhasilan ini gitu Bu. Oke, berarti selain tadi bisa mengelola waktu, stres dan lain-lain, Ibu butuh dukungan dari keluarga dan teman sejawat ya Ibu ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit dukungan-dukungan apa yang Ibu butuhkan, Bu. Dan mungkin dari keluarga itu seperti apa, dari teman sejawat itu bisa dicontohkan seperti apa, sih, Bu? Iya ya Bagaimana Bu. Ibu? Untuk Mm-mm. dari keluarga sendiri ya Bu ya, terutama eh, contoh saya yang sudah berkeluarga, gitu. Keluarga Mm-mm. yang paling penting itu kan yang pertama suami ya Bu pastinya, karena Betul, kan betul. Mm-mm. kita kan sering dihadapkan dengan kesibukan-kesibukan, jadi eh, dukungan dari suami itu mungkin suami sudah apa ya, sudah Mengizinkan ya Ibu ya. mengizinkan saya karena di awal saya juga sudah izin gitu Bu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Mm-mm. terus izin untuk melanjutkan studi seperti itu Bu. Saya juga sudah memberikan pengertian bahwa saya akan sibuk gitu. Nah, seperti itu Bu. Karena kan eh, dengan eh, pendidikan yang bersamaan seperti itu kan harus apa ya, saling pengertian gitu Bu. Nah, itu adalah dukungan dari keluarga. Kemudian untuk Oke. dukungan dari rekan-rekan Nah, kerja itu kasih jawab. dari rekan sejawat, dari kepala sekolah itu ya Mm-mm. mereka mampu memahami gitu, memahami situasi-situasi yang sudah saya alami gitu Bu. Kemudian saling membantu jika saya mungkin ada kesulitan atau seperti eh, sedang ada kesibukan eh, dalam kegiatan rukol atau sebagainya gitu Bu. Kalau Oke. untuk siswa-siswi juga eh, gimana ya? Juga mendukung lah intinya. Mereka juga eh, mulai mengerti gitu kalau ibu gurunya ini sedang ada kesibukan lain. Nah, seperti itu. Tapi Oh, gitu ya, dia Bu ya. di sini juga sudah berupaya untuk tidak mengganggu proses belajar mengajar saya di dalam kelas seperti itu. Oke, berarti pada intinya dukungan-dukungan tadi sudah Ibu peroleh ya Ibu ya, dari keluarga sudah peroleh, dari rekan sejawat, dan yang tidak apa itu prioritas juga tidak terkesampingkan lah seperti itu Bu ya. Oke, itu dukungan yang sangat penting Bu ya. Mungkin ada dukungan yang lain Bu Kolis yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap bagaimana tujuan Ibu Kolis nanti bisa tercapai. Iya, Bu, iya. Dukungan yang lain juga mungkin saya perlukan, Bu. Mm-mm. Misalnya saya kan memiliki rekan yang Mm-mm. berbeda dari sekolahan saya, dari sekolah lain gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Saya perlu untuk mencari mentor atau teman yang bisa Mm-mm. saya ajak berbagi gitu, Bu. Karena ada satu teman itu dari sekolah lain memiliki pengalaman yang hampir sama dengan saya. Beliau itu pernah mengikuti pendidikan guru penggerak bersamaan dengan PPG gitu Bu. Jadi mungkin beliaunya ini bisa berbagi pengalaman dengan saya bagaimana untuk memanage waktu beliau itu Begitu ya seperti Ibu apa ya. dengan Heeh. dengan tugas yang banyak dan juga bersamaan gitu Bu. Mungkin juga ada sumber daya atau alat bantu juga yang lain yang bisa membantu saya dalam manajemen waktu, misalnya catatan-catatan kecil atau apa ya, note-note yang apa ya, memuat jadwal-jadwal due date saya dalam pengerjaan tugas-tugas guru penggerak dan lain sebagainya seperti itu, Bu. Oke, jadi dukungan dari teman sejawat ya sebagai mentor ya Ibu ya, sebagai mentor untuk bisa membimbing Ibu gitu ya, bagaimana bisa mencapai tujuan ini begitu ya Ibu ya. Oke, apakah dukungan ini itu bisa klik ke Ibu? Maksudnya dari teman-teman sejawat yang dikira Ibu itu bisa menjadi pembimbing atau mentornya Ibu itu bisa ngeklik nggak ke Ibu untuk mencapai tujuan Ibu gitu? Atau misalnya satu visi nggak sama Ibu gitu? Gimana Oke. caranya bisa memilih salah satu teman yang kita bisa jadikan mentor, bisa satu visi dengan kita? Padahal kan banyak sekali Bu ya, mungkin mentor-mentor yang lain kadang kita itu di mentor-mentor seseorang itu tidak bisa satu misi dengan kita gitu Ibu. Bagaimana Ibu cara mengatasinya?
Mungkin ini kan saya kan juga baru berencana ya Bu ya, berencana untuk Hmm. memerlukan mentor ini tadi. Ha, ha, ha. Mungkin kalau untuk mentor yang saya tuju itu sepertinya juga sudah klik dengan saya ya Bu ya, karena beliau juga teman saya dan Gitu ya. juga sesama kan namanya juga sesama pengajar gitu, ya. Pastinya juga memiliki tujuan yang sama kan gitu. Sama ya Bu ya. Oke, Hmm. untuk dunia pendidikan pastinya untuk mengembangkan kompetensi begitu ya Bu ya, mengembangkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak dengan pengalaman yang sudah beliau dapat kan bisa saling sharing dengan saya seperti itu. Mungkin eh, dengan apa ya berbagi cara memanage waktunya itu kan Gitu sudah ya. gimana nggih pengalamannya yang hampir sama kan dengan saya gitu Bu. Oke, Bu Kolis, dari cerita Bu Kolis sangat luar biasa. Jadi dengan tiga kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, Bu Kolis bisa menghadapinya semuanya. Dan tanpa terasa Bu Kolis sudah mempunyai gambaran-gambaran bagaimana ketiga-tiganya itu bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan salah satunya. Ibu Kolis Oke. sudah bisa mengidentifikasi bagaimana nanti cara-caranya, strateginya gimana, dukungannya bagaimana, sangat luar biasa Bu Kolis. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Kolis, kapan ini rencana Bu Kolis ini akan terlaksana atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang mau apa ketiganya itu biar bisa langsung berjalan dengan baik gitu Bu Kolis. Pastinya segera ya Bu ya, segera saya Oke, lakukan karena di sini kan saya tujuan datang ke sini tadi dengan betul, berbagi itu kan ingin menyampaikan keresahan saya, betul kecemasan ya. saya, dan kebingungan saya untuk membagi waktu kan gitu ya. Heeh, Jadi heeh. menurut saya ya mungkin harus secepatnya gitu Bu saya Secepatnya Bu Kolis ya. Oke. melakukan metode strategi yang sudah saya dapatkan bersama Ibu tadi ya. Iya. Mungkin bisa apa mencatat-catat jadwal yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak dan juga pengerjaan tesis itu mungkin harus saya catat sesegera mungkin supaya saya bisa memanage waktu saya lebih baik lagi seperti itu Bu. Terus Oke. kemudian juga saya harus segera menghubungi teman atau rekan yang bisa saya jadikan mentor itu Bu karena eh, dengan segera berbagi pengalaman dengan beliau saya mungkin akan juga dapat lebih apa ya lebih dapat ilmu dalam manage waktu itu Bu. Waktu. Oke. Ya, Oke, Bu Kalis, saya setuju. Luar biasa, Bu Kalis sudah menyampaikan dengan baik dengan semuanya rencana-rencana Bu Kalis ya. Di sini saya sudah mencatat semuanya. Saya yakin dengan rencana tadi pasti Ibu akan dapat mengelola semua tanggung jawab ya, lebih baik gitu Bu ya. Semoga ketiga-tiganya bisa lancar semuanya karena Bu Kalis juga sudah sebenarnya sudah tahu ya Bu ya bagaimana strategi-strateginya sudah tahu ya. Nah, sekarang iya. setelah Ibu melakukan coaching ini bagaimana Bu perasaannya Bu? Sudah ada jawaban-jawaban sendiri ya Bu ya? Ternyata Bu Koli Oke. sudah punya jawaban sendiri ya. Ternyata Bagaimana? oke, sedikit lega dan juga Lega ya Bu tepatnya ya. dan saya juga memiliki rencana sendiri gitu ya Bu ya, memiliki Oke. rencana yang sudah saya Heeh. gambarkan seperti tadi, rencana-rencana yang bisa saya lakukan untuk memanage waktu saya lebih baik lagi Mm-mm. seperti itu Bu. Oke, oke Bu Kolis. Silahkan Bu Kolis untuk bisa melaksanakannya secepat mungkin gitu ya. Nanti kita akan mengadakan refleksi, mungkin kita akan mengadakan coaching lagi, kita agendakan lagi, mungkin 2 minggu lagi, kita akan mengadakan supaya nanti kita tahu perkembangan Bu Kolis itu dari rank 1, nanti berkembang ke 2, ke 3, atau langsung ke 1 sampai ke 8 atau sampai ke 10 gitu ya Bu Kolis ya. Ya Bu, Oke, sudah lega ya Bu Kalis ya? Alhamdulillah. Oke, oke Bu Kalis, terima kasih Bu Kalis sudah menyampaikan dengan baik. Saya bisa membantu dan saya ucapkan terima kasih sekali. Jangan lupa nanti 2 minggu lagi kita nanti calling-calling lagi ya Bu Kalis ya. Ya Bu, siap saya pasti akan siap untuk bertemu Ibu lagi untuk menyampaikan perkembangan saya untuk melakukan refleksi lagi dengan Ibu bagaimana saya kelanjutannya itu dari strategi yang sudah saya buat tadi. Oke, oke semangat Bu Kalis ya. Sampai jumpa di lain Terima kesempatan kasih dua banyak minggu ya lagi Bu. ya Bu Kalis. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dwi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Polis. Bagaimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat Bu Polis. Gimana Bu Polis sendiri kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat Bu. Baik Bu, apa nih yang ingin Ibu bahas hari ini Bu? Adakah yang bisa saya bantu Bu? Ya, sebelumnya makasih ya Bu Polis ya, sudah meluangkan waktunya buat saya ini. Mudah-mudahan nggak menggangguin ya Bu Polis ya. Jadi Oke. gini Bu, saya punya masalah di kelas saya Bu. Eh, jadi saya itu eh, merasa tidak bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, itu terbukti ada beberapa murid saya tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi ketika saya menjelaskan pembelajaran, mereka tidak fokus dan akhirnya mereka mengganggu temannya yang lain. Jadi gitu Bu Polis. Oh, enggak Ibu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan dari permasalahan Ibu ini, Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas gitu ya Bu ya. Betul, betul, Bu. Betul. Oke, jadi coba Ibu ceritakan nih, apa sih tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu tersebut? Ya, tujuan saya yang pastinya saya ingin menciptakan kondisi kelas saya yang kondusif ya, Ibu ya, dan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Gitu. Oh, oke, jadi Ibu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa gitu ya Bu ya. Betul. Baik, Ibu. Nah, sejauh ini apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu, Bu? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Ibu Holis, tapi Oke, kok rasanya belum ada yang benar-benar efektif ya, Ibu Holis. gitu, nggih. Jadi Ibu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, namun Betul. belum ada yang benar-benar efektif gitu ya menurut Ibu ya. Ya. Jadi menurut Ibu nih ya, apa sih yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Tujuan dalam menciptakan kelas yang kondusif dan juga menyenangkan gitu, Bu. Saya itu merasa kesulitan ya Bu Felicia untuk mengendalikan beberapa siswa yang sangat luar biasa aktifnya. Ketika dia itu berbicara saat saya sedang menjelaskan, terus ada juga beberapa anak-anak itu yang mengganggu temannya. Saya tidak bisa mengendalikan begitu Bu Felicia. Cuma memang sih hanya beberapa saja, tapi ketika beberapa ini cuma 4 orang mungkin ya itu sudah mengganggu. Jadi kelas itu tidak kondusif. Jadi tujuan pembelajaran saya tidak bisa tersampaikan dengan baik gitu, Bu Faris. Oke, oke, oke. Jadi gini ya Bu ya, saya ingin bertanya sih, apa ya yang Mm. Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu Bu? Ya, yang pertama pastinya saya membutuhkan strategi bagaimana saya bisa mengendalikan siswa-siswa tersebut gitu, Bu. Yang intinya yang siswa yang tadi, Bu, yang sering berbicara tadi gitu, Ibu. Oke. Jadi eh, dari permasalahan tadi ada siswa yang masih belum bisa mengendalikan diri, nggih, masih suka berbicara, Betul. masih suka mengganggu temannya gitu, nggih. Kita Mm. bahas dari permasalahan ini, nggih, Bu, nggih. Eh, jadi eh, saya ingin bertanya dari siswa yang suka mengganggu temannya, suka berbicara, ini eh, Ibu bagaimana bisa memahami penyebab siswa itu masih suka berbicara dan suka mengganggu temannya gitu. Oke. Dari pengamatan saya ya, Bu ya, mereka itu sering berbicara. Yang pertama, mereka itu ingin menarik perhatian, Bu. Jadi misal nih di keluarga atau di di sekitar lingkup teman-teman gitu dia ingin menarik perhatian. Jadi ini Oh. ingin dinyatakan ada gitu, Bu. Misalnya yaitu ingin penghargaan lah, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kenapa mereka tidak fokus itu tentunya karena dia itu tidak apa ya, tidak bisa hadir dalam pembelajaran saya. Maksudnya mereka mungkin bosan atau mungkin Oke, merasa tidak nyaman atau tidak happy ketika pembelajaran saya berlangsung gitu Ibu. Jadi mereka ya tidak fokus tadi gitu Ibu.
Oke, oke. Jika demikian yang Ibu sampaikan, menurut pandangan Ibu ini, apa nih Ya. yang sebaiknya kita sebagai seorang guru lakukan agar siswa ini dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan gitu, Bu? Iya, saya ingin mencoba untuk memberikan penjelasan materi yang lebih menarik ya Ibu ya. Mungkin dengan menggunakan metode metode pembelajaran yang bervariatif atau Oke, mungkin saya bisa membuat media-media pembelajaran yang baru lah gitu Ibu, yang bisa oke. membuat mereka itu lebih semangat dalam pembelajaran. Baik, bagus sekali Ibu. Ibu sudah memiliki rencana untuk melakukan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu ya, Ya, agar mereka itu tidak bosan, mereka tidak jenuh dan lebih merasa menarik gitu ya dalam pembelajaran gitu. Nah, dari selain selain dari metode atau strategi pembelajaran yang ingin Ibu gunakan lebih bervariasi itu, eh, mungkin apakah ada lagi gitu Bu untuk eh, memberikan penguatan gitu kepada siswa yang tadinya apa ya sering mengganggu temannya seperti itu Bu. Jika memang mereka sudah ada perubahan atau bagaimana, mungkin eh, apa gitu yang perlu Ibu berikan sebuah penguatan positif atau apa gitu Bu? pastinya saya akan memberikan penguatan lagi kepada mereka yang sering berbicara, yang tidak fokus gitu Bu ya. Dan saya akan memberikan penghargaan gitu. Jadi agar mereka yang berbicara, yang tidak fokus, mereka tuh tahu kalau anak-anak yang diam, yang fokus Oke. itu akan lebih dihargai gitu Ibu. Oh, oke, oke, oke. Saya ingin tanya ini, Bu, kan tadi Ibu sudah memberikan apa metode pembelajaran yang lebih bervariasi, lalu Betul. memberikan penguatan positif berupa penghargaan, ya, Bu. Nggih. Nah, di sini saya yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu penghargaan yang seperti apa gitu, Bu, yang ingin Ibu berikan? Ya, sebenarnya untuk penghargaan sudah saya lakukan ya Ibu ya dari dulu-dulu ya Ibu ya. Penghargaan itu Oke. tidak hanya melulu atau apa hadiah ya Bu ya, tidak hanya Ya, hadiah saja. Mungkin sedikit saja sentuhan untuk kita bertepuk tangan, memberikan applause kepada teman-teman mereka yang bisa maju ke depan, memberikan applause kepada mereka-mereka yang fokus terhadap pembelajaran, bisa menjawab pertanyaan, diam, tidak apa ya istilahnya tidak mengganggu teman yang lain. Nah, lalu bisa juga kita dengan memberikan gambar emotika seperti gambar-gambar senyuman, gambar betul, love, betul. gambar apa jempol seperti itu. Memang saya meminimalis ya Bu ya untuk hadiah saya memang jarang sekali memberikan hadiah pada anak-anak. Tapi hadiah berupa apa itu emotika gambar itu sudah membuat anak-anak itu sudah bersemangat sekali sebenarnya Bu Polis. Oke, bagus, bagus. Bagus sekali Ibu yang Ibu sampaikan tadi rencana untuk menyusun metode atau strategi pembelajaran, kemudian memberikan penghargaan itu menurut saya sudah sangat bagus Bu. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa Ibu Dwi ini sudah mampu gitu ya menemukan beberapa solusi, beberapa pemecahan masalah yang ingin Ibu capai gitu ya, tujuan yang ingin Ibu capai. Ya. Nah, sekarang di sini rencana Ibu apa sih agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, saya pastinya akan mengimplementasikan strategi-strategi baru, Bu ya. Oke, Saya sebagai guru ingin memfasilitasi murid-murid saya. Saya ingin memberikan mereka itu bagaimana metode-metode pembelajaran yang berguna lah. Maksudnya memetakan pembelajaran mereka. Jadi di mana mereka yang mungkin mereka yang lebih super aktif, nanti iya, mereka akan masuk ke dalam kinestetik atau mungkin kalau mereka tuh suka dengan gambar-gambar nanti akan saya kelompokkan ke dalam kelompok belajar visual atau mereka yang oke, senang mendengarkan musik nanti saya akan kelompokkan dengan apa auditory seperti itu Bu. Jadi mungkin tidak fokusnya tadi selain untuk penghargaan tadi ya selain iya, menginginkan penghargaan atau metode pembelajaran saya yang kurang kurang apa tuh kurang menarik iya, eh, bisa bisa juga karena saya belum memfasilitasi mereka gitu Bu. Jadi strategi yang saya ingin lakukan yaitu tadi Bu, saya ingin memfasilitasi kebutuhan belajar mereka dengan menggunakan media-media pembelajaran yang baru. Gitu, Bu. bagus sekali Ibu.
Nah, sekarang menurut Ibu nih, ada tidak ya Bu ya, seseorang yang bisa Ibu ajak kerjasama, mungkin dari satu sekolah atau mungkin Ya, dari luar sekolah, maksudnya dari instansi lain gitu ya Bu ya, supaya iya. Ibu ini bisa mengatasi masalah Ibu ini dengan lebih baik lagi gitu Bu. Oke, yang pastinya yang pertama saya akan belajar dengan guru senior ya, yang mungkin yang lebih berpengalaman. Saya Oke. juga tidak menutup kemungkinan saya belajar dengan guru-guru yang junior, karena mereka Oh juga iya, fresh betul. graduate ya. Terus di dalam sekolah saya itu ada komunitas belajar. Di sini nanti kita akan Oke, sama-sama ide sharing. bagus itu ya bagus. Ya, terus kalau untuk dari sekolah-sekolah lain, kita ada satu gugus, misalnya 1 bulan sekali kita akan mengadakan KKG gitu. Ya, Oh kelompok kerja iya. guru, betul. Jadi nanti kalau yang kelas 3 bisa kumpul di kelas 3 nanti kita akan biasanya anjang sana, Bu. 1 bulan sekali Oh di SD gitu ya. mana, 1 bulan sekali SD mana, seperti itu. Oh Jadi itu iya, sangat iya. sangat membantu saya sekali Geng, sebenarnya. geng, geng, geng. Luar biasa Ibu. Sebenarnya di sini Ibu itu sudah banyak sekali ya solusi yang bisa Ibu dapatkan Betul, ya. betul, Mulai betul. dari membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, memberikan penghargaan kepada siswa-siswi yang sudah apa ya berperan aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Lalu Betul. berdiskusi dengan rekan-rekan yang lebih senior, yang junior juga tidak menutup kemungkinan nggih karena kan mereka mungkin ada pengalaman yang lebih baru seperti itu Lebih nggih. betul ya. Bagus sekali rencana dari Ibu ini. Sekarang menurut Ibu nggih kapan nih Ibu akan memulai melakukan semua rencana-rencana Ibu itu tadi? Yang pastinya secepatnya ya Bu Kolis ya, saya ingin mengimplementasikan dalam pembelajaran saya, Nggih. karena saya juga ingin merubah ya, ingin merubah anak-anak didik saya itu lebih positif gitu Bu Nggih. Kolis. Iya. Nggih, nggih, nggih. Nah, dari rencana yang eh, sudah Ibu buat ini, eh, sekarang apa nih yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut gitu, Bu? Ya, pastinya saya sadar Bu ya, bahwa saya adalah seorang pendidik, Oke, saya harus terus belajar, saya harus terus melakukan perubahan gitu Bu ya, oke, bahwa perkembangan zaman itu terus maju. Jadi saya tidak vakum pada satu metode pembelajaran. Saya ingin belajar lebih efektif dalam pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sehingga kedepannya nanti mungkin anak-anak itu bisa lebih terfasilitasi tadi Bu. oke. Betul, gitu Bu. Baik, Bu. Luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini dari mulai dari masalah yang sudah Ibu sampaikan, lalu Betul. Ibu juga sudah mampu menggali apa solusi-solusi ya yang Itu ya bisa Ibu ya. diberikan. Oke, di Iya, sini tadi gara-gara yang sudah sharing sama Bu mendengarkan Kolis ini. Ibu sudah mampu menggali solusi, metode, kemudian strategi, kemudian saling sharing dengan rekan yang lebih senior ataupun yang junior gitu ya Bu ya. Betul, Baik betul. dari semua rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, silahkan segera dilakukan ya rencana aksinya ini. Pasti, pasti Dan Bu semoga Kolis. dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini, nggih. Jadi Alhamdulillah. setelah kita ngobrol banyak nih ya Bu ya, Ah, bagaimana nih perasaan Ibu? pastinya perasaan saya lega Bu Kolis ya. Alhamdulillah. Iya, lega saya bisa cerita lebih banyak dan dengan Nggih. cerita ini Bu Kolis bisa memberikan saya arahan ya. Pastinya arahan itu padahal saya juga sudah tahu ya Ibu ya, Iya tapi Bu. dengan bisa bercerita dengan Bu Kholis, semuanya bisa terarah gitu, Bu Kholis. Iya, Terima iya. kasih sudah membimbing saya, Bu Kholis. Baik Ibu, oke. Oke. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Saya ingin gitu mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan semua rencana tadi Betul, ya Bu ya, dan betul. apakah bisa gitu berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar Ibu di dalam kelas dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Ibu gitu ya Bu ya. Betul, Jadi betul. menurut Ibu kapan nih kita bisa coaching lagi? Gitu ya, Bu. Ya, Iya oke. Bu.
Gimana kalau kita agendakan 2 minggu lagi, Bu Kolis? Saya mau coaching lagi Oke, sama Bu Kolis. Nah, nanti oke, biar Bu Kolis juga tahu perkembangan dari bagaimana saya mengatasi masalah tadi bisa teratasi atau oke. perkembangannya bagaimana gitu, Bu Kolis ya. 2 minggu Baik, Ibu. gimana, Bu Kolis? Betul. Baik, saya akan mencatat jadwal kita mulai dari hari ini, nggih, 2 minggu dari sekarang, dua nggih. minggu dari Saya sekarang. akan mencatat pertemuan kita berikutnya, nggih. Baik, baik. Oke, oke. Terima kasih, nggih, Ibu sudah menyampaikan semua permasalahan Ibu kepada saya. Terima kasih juga Ibu sudah mempercayakan, menceritakan semua permasalahan Ibu kepada saya. Meskipun saya di sini hanya apa ya, mendengarkan cerita Ibu. Karena Ibu di sini kan sudah mampu nggih, menemukan semua solusi sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu sampaikan tadi. Oke. Makasih ya, Bu Kolis ya. Saya udah Oke, merasa oke, lega oke. Sama-sama. sekarang. Saya Oke. juga terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, Sampai sampai jumpa jumpa 2 minggu lagi ya, Bu. 2 minggu lagi. Oke, oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.